Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Kita bersyukur ya anak-anak kalau hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kita, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Ibadah hari ini bertemakan Keep Your Focus. Tuhan Yesus adalah Immanuel, artinya Dia menyertai kita. Dia ada di kanan, ada di kiri, di atas, di bawah kita. Di waktu kita susah, di waktu kita senang, Dia ada untuk kita. Mari kita pujikan lagu Yesus Besertaku. Lalu saya ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan gerakan, dengan penuh semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembangan gelap. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kita katakan di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan memulai ibadah siswa hari ini. Kami mohon berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sungguh Tuhan yang luar biasa. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji dengan pujian. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be faithful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that
Sungguh Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik untuk Lause, kalian dan kita semua. Anak-anak, siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berjudul God is so good. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan menghayati lirik demi lirik, kata demi katanya ya anak-anak. God is so good. 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 Is so good to me. Kita mau nyanyi dengan lirik bahasa Indonesianya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Shalom anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Dewi. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohonkan pimpinan daripadamu untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Berkati Miss Dewi yang akan menyampaikan, berkati semua anak-anak yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Keep Your Focus. Keep your focus. Miss Dewi akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Bilangan 13, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri ini, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Anak-anak, apakah kalian pernah menyaksikan perlombaan memanah? Siapakah yang menjadi pemenang dari perlombaan memanah itu? Pemenangnya adalah seseorang yang berhasil memanahkan anak panahnya ke lubang atau ke titik tengah dari lingkaran yang merupakan tujuan dari anak panah itu. Anak-anak, kenapa seorang pemenang mampu memanahkan anak panah itu tepat
di titik tengah dari lingkaran itu? Hal itu dikarenakan dia fokus kepada titik tengahnya. Bayangkan kalau ketika dia hendak memanah baru lihat kanan kiri, apakah dia bisa fokus dan anak panah yang ada di tangannya itu sampai ke titik tengah? Tentu saja tidak. Anak-anak, itulah pentingnya sebuah fokus. Kalau kita ingin menggapai atau kita ingin mendapat sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus fokus kepada apa yang kita kejar. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita juga melihat bagaimana fokus yang dimiliki oleh 2 pengintai dari 12 pengintai. Siapa mereka? Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, memiliki fokus yang benar. Bagaimana fokus yang mereka miliki? Mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu
adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan melalui video yang sudah kita saksikan? Anak-anak, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tuhan menyiapkan tanah yang baik susu dan madunya. 10 pengintai itu pun melihat bagaimana Tuhan memberkati, menyiapkan tanah yang bagus bagi mereka. Tapi coba lihat, apa yang menjadi fokus dari 10 pengintai ini? Mereka bukannya berfokus kepada janji Tuhan, tetapi mereka malah terganggu dengan ketakutan-ketakutan mereka sendiri. Mereka berkata bahwa orang-orang yang tinggal di sana, orang Amori, orang Het, orang Kanaan, tubuhnya besar-besar. Kita tidak akan bisa menang melawan mereka. 10 pengintai ini mengalami ketakutan dan membawa ketakutan itu kepada bangsa Israel. Tapi tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb, bukan? Mereka mengatakan bahwa kita pasti bisa. Kita akan memasuki tanah itu. Kita akan mengalahkan bangsa itu. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Mereka tidak membiarkan pikiran mereka, pandangan mereka dialihkan oleh hal-hal yang lain. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berfokus. Mereka berfokus kepada janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah menyiapkan tanah ini, maka Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai mereka. Anak-anak, ada banyak hal dalam kehidupan ini di mana kita diminta untuk fokus dalam menjalaninya. Salah satunya apa? Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk fokus belajar, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memasuki ujian akhir semester ini? Atau kita membiarkan diri kita terganggu dengan berbagai hal yang menyita waktu, menyita permainan kita? Kita terganggu di mana waktu kita lebih banyak dipakai untuk bermain, nonton YouTube, lihat TikTok. Kita terganggu dan akhirnya fokus kita terpecah. Keep your focus. Jaga fokusmu ketika engkau memang ingin meraih sesuatu. Apa yang ingin kita raih? Sebagai seorang siswa, tentu kita berharap kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Karena itu fokuslah, persiapkan dirimu, belajar sebaik-baiknya, jaga kesehatanmu, istirahat dengan cukup. Sehingga itu akan menolongmu untuk bisa fokus mempersiapkan diri memasuki ujian ini. Atau mungkin ada sebagian dari engkau yang ketika memasuki persiapan-persiapan ujian ini merasa sangat takut. Bisa nggak ya ngerjainnya ya? Internetnya nanti lancar nggak ya? Laptop atau handphone yang dipakai nanti baik nggak ya? Kita punya banyak ketakutan-ketakutan di dalam hati kita. Anak-anakku, ingatlah, berfokuslah kepada Tuhan. Dia akan memimpin dan menyertai engkau. Ketika engkau sudah mempersiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya, ketika engkau sudah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagianmu, kerjakan sebaik-baiknya dan percayakan sisanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu, ada Tuhan yang menguatkanmu. Karena itu berfokuslah bukan pada ketakutanmu, bukan pada masalahmu, tetapi kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolonganmu. Hari ini yang menjadi ayat hafalan kita untuk menguatkan setiap kita diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian.
Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap engkau, menolongmu bisa berfokus dan percaya ada Tuhan yang memimpin dan menyertaimu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk bisa memfokuskan mata iman kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, yang tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Secara khusus saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memasuki ujian akhir semester. Tuhan memberikan mereka tanggung jawab, hikmat, kecerdasan, juga kesehatan daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka mempersiapkan diri, anak-anak ini bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan ketika menghadapi ujian nanti, mereka juga dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya memberkati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang fokus hanya kepada Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Anak-anak silakan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars ini dengan sikap berdiri tegak dan tangan kanan di dada. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara